Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Ratmelis Torina, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 5 Batam. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4. Untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila, sebagai guru penggerak, kita harus mampu mengaitkan beberapa hal, yaitu memahami tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, paradigma inquiry apresiatif dalam mewujudkan visi guru penggerak, dan menciptakan budaya positif di sekolah. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah penuntun. Hidup tumbuh kembangnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Peran kita sebagai pendidik adalah sebagai pamong, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Yang mana maksudnya, sebagai guru, kita harus mampu memberikan suri tauladan, membangkitkan atau menggugah semangat, dan memberikan dorongan, moral dan semangat dari belakang. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Dan kodrat zaman, kita harus melakukan pembelajaran sesuai dengan zaman. Untuk dapat menuntun siswa mencapai kodratnya, seorang guru penggerak harus memahami nilai dan peran kita sebagai guru penggerak. Sebagai guru penggerak, kita harus memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran kita sebagai guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, coaching bagi guru lain, pendorong kolaboratif, penggerak komunitas praktisi, dan student agensi. Untuk dapat mewujudkan visi guru penggerak dan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka diperlukan suatu pendekatan atau paradigma. Pendekatan inquiry apresiatif atau IA merupakan strategi perubahan kolaboratif berbasis kekuatan. IA mengaktualisasi potensi masing-masing individu dalam kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan. Sebagai guru penggerak, kita harus mengetahui kekuatan yang ada pada diri kita dan kekuatan yang ada pada sekolah. Tahapan pendekatan IA disebut sebagai bagja, yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Beberapa konsep inti pada modul ini adalah yang pertama adalah disiplin positif, yaitu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Teori kontrol adalah manusia tidak bisa mengontrol orang lain kecuali orang tersebut mengizinkan dirinya dikontrol. Teori motivasi, terdapat 3 hal yang mempengaruhi atau yang melatar belakangi seseorang dalam berperilaku. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman merupakan cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Perilaku seseorang dilatar belakangi oleh kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, dan kebutuhan bertahan hidup. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara bersama, secara universal untuk memotivasi secara intrinsik.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan melakukan restitusi yang disebut sebagai segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian menvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Hal-hal menarik dan di luar dugaan selama saya mempelajari modul 1.4, yaitu sebelum mempelajari modul, saya mengira penghargaan atau reward dapat memotivasi siswa untuk melakukan yang terbaik dari dirinya sendiri. Setelah mempelajari modul, saya mengetahui bahwa hukuman ataupun penghargaan dapat menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Perubahan cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif, kita harus memperhatikan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, teori kontrol. Menurut teori kontrol, seseorang tidak dapat mengontrol orang lain kecuali orang tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Yang kedua, setiap perilaku itu memiliki alasan yang pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Cara berpikir otak, terdapat cara berpikir lambat dan cara berpikir cepat. Sebagai pendidik, kita harus mengedepankan cara berpikir lambat untuk menganalisis setiap perilaku yang dilakukan oleh siswa, sehingga dapat bijaksana dalam mengambil keputusan. Dalam menanamkan disiplin positif kepada murid-murid, kita harus berupaya menanamkan motivasi intrinsik kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pengalaman dalam penerapan konsep modul budaya positif. Yang pertama, dalam penerapannya di sekolah saya, murid masih sulit untuk mengakui atau menyadari tindakan yang mereka lakukan salah, dan bahkan masih menyembunyikannya dan berbohong pada saat dilakukan tanya jawab. Hal yang sudah baik di dalam penerapan konsep di sekolah saya, beberapa murid mau bekerja sama dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Hal yang masih perlu diperbaiki yaitu perlu kerjasama antar sesama guru agar budaya positif dapat dilakukan dengan maksimal di sekolah. Sebelum mempelajari modul, posisi kontrol saya adalah posisi teman dalam mengontrol murid-murid saya, dan sesekali saya masih menggunakan posisi kontrol penghukum. Setelah mempelajari modul, saya berupaya menggunakan posisi manajer, karena saya berharap murid-murid saya memiliki motivasi intrinsik dan kontrol diri terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Sebelum mempelajari modul ini, penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan dalam menghadapi permasalahan murid adalah pada tahap validasi tindakan yang salah, yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada murid mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya diperlukan kolaborasi dan komitmen yang kuat antara pihak-pihak terkait yang ada di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, murid, dan wali murid, untuk menciptakan budaya positif tetap berjalan dan berkelanjutan. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.